punya saudari perempuan, berarti bukan aindaka pertanyaannya, tapi laki, karena berasal dari li. Alaki uktun, apakah kamu punya saudari perempuan? La mali uktun. La, tidak, saya nggak punya saudari perempuan. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Uktun itu saudari, akhun itu saudara laki-laki. Nah, li akhun kabir. Ya, saya punya kakak. Kalau adik, ya akhun sogirun. Kalau kakak perempuan, ya uktun kabiratun. Adik perempuan, uktun sogiratun. Begitu. Ya. Kalau laki-laki berarti akhun. Kalau perempuan berarti uktun. Kakak laki-laki akhun kabirun, adik laki-laki akhun sogirun. Kalau kakak perempuan berarti uktun kabiratun, adik perempuan uktun sogirun. Ya. Bahwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah mahasiswa di kampus. Waman hadati ladzi ma'aka, dan siapa anak ini yang bersamamu? Huwa ibnu akhi, dia anak saudara laki-laki saya. Dia anak saudara laki-laki saya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'dun. Ummuki fil bait al-an, apakah ibumu di rumah sekarang? La dhahabat ila mustashfa, dia pergi ke rumah sakit. Baik, ada yang mau ditanyakan kosakatanya? Ustaz, Apa itu? untuk rumah sakit bersalin itu kan mudah-mudah berdiri. Ya. Berarti ini karena mustashfa itu nggak bisa kasroh, jadi bersalinnya tetap kasroh bisa. Yang mana dia tadi? Mustashfa. Ya. Dia itu namanya isim maksur. Isim maksur itu dia nggak bisa berubah hakatnya. Nah, dia tetap, misalnya fi itu kan mengkasrohkan isim ya. Maka dia nanti dalam bab i'rab itu dia tetap dikatakan sebagai isim majrur. Dia tetap dikatakan sebagai isim majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya adalah kasroh muqaddarah, kasroh yang disembunyikan. Jadi nanti ada 3 bentuk itu yang diirofkan sebagai muqaddarah. Ada maksur, mangkus, mudhaf ilaih mutakallim. Nah, itu semuanya irobnya harokatnya tersembunyi semua. Jadi khusus untuk 3 ini semua tersembunyi. Jadi nggak bisa nampak dia, karena keadaan katanya memang begitu. Maksud, mangkus, sama mudhaf ilaih mutakallim. Nah, adapun mudhaf ilaih mutakallim udah kita bahas kemarin tuh. Misalnya kayak kolami, kitabi, yang ada yang mutakallim di belakangnya. Nah, itu dia diirobkan sebagai muqaddarah juga, harokat yang tersembunyi. Tapi asalnya dia itu adalah fathah juga, tapi fathah tersembunyi karena keadaan kalimatnya. Karena dia nggak bisa jadi kolami atau kolamai. Dia kolami gitu, fi, kolami, ya. Atau misalnya kitabi, kemudian baiti, keadaannya begitu terus, nggak bisa berubah. Nah, itu diantaranya. Jadi ada 3, nanti akan kita bahas insyaallah. Dia nggak bisa berubah karena maksud. Nanti ada juga yang namanya mangkus, kemudian mudhaf ilaih mutakallim. Jadi 3 ini dia nggak bisa berubah hakatnya. Walaupun diawali oleh huruf jar, walaupun diawali keadaan dia fathah, keadaan dia kasroh, keadaan dia dhamma, harokatnya tetap begitu aja mustashfa. Nggak bisa dia jadi mustashfi atau jadi mustashfi. Ya. Yang mudah lainnya jadi tapi tetap yang di belakangnya. Fi mustashfa, kalau bila ada di aslinya dia kalau nggak ada maksud, nggak ada ya kecil di belakangnya itu dia tetap kasroh. Cuman karena bentuk katanya begitu, makanya dia digolongkan sebagai kata yang nggak bisa berubah hakatnya. Baik, ada lagi? Ustaz, bintu itu kan saudara perempuan. Kalau dia percakapannya bisa nggak kita sebut wahai saudari? Yang mana tuh? Kayak ya bintu. Ya, kayak Kayak bintu. ya bintu. Ya bintu. Kalau di anak lain saudari boleh? Iya, emang saudari ya? Ini Ustaz bacanya saudara perempuan. Saudara ya? Ya. Lebih saudari. Putri. Ya, saudari perempuan, anak perempuan. Kalau yang saudari itu yang ukhtun. Ya. Kayak pahaluki ya bintu, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Jadi bintu itu artinya anak perempuan. Putri. Ya, bisa juga berarti putri. atau lebih ke ini Ustaz, yang nanya lebih tua ke yang ditanya lebih muda juga. Ini percakapan antara Aminah dengan Aminah dengan siapa? Dengan gurunya. Jadi yang dibicarakan itu si Fatimah. Jadi si gurunya nanya, kayak pahaluki ya bintu, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Jadi anak perempuan yang bagus. Kemudian kalau ukhtun jelas harus diartikan saudari. Kalau akhun saudara sudah jelas. Jadi kalau ukhtun saudari sama kayak apa tadi? Ya, ukhtun akhun ukhtun. Ya, jadi yang paling sering itu adalah ukhtun dan akhun. Ya, ukhtun itu apa tadi? Saudari. Akhun bintu anak perempuan. Ibnu anak laki-laki. Nah, baik, ada lagi? Baik, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Silakan, Syekh. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai ayah? Ini dijawab aku.
Ya, dijawab. Itu saudara. Ana bikhairin walhamdulillah. Nah, terus nomor 2. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibu? Jawabannya? Ana bikhairin walhamdulillah. Ya. Jadi sama apa namanya? Jawabannya. Baik, cukup. Nomor 3, silakan saya. Aina nuki ya Zainabu. Ya, Aina. Aina nuki ya Zainabu. Ya. Di mana anak laki-lakimu? Perempuan. Ya, benar, anak laki-lakimu. Anak laki-lakimu ya wahai Zainab. Ya. Zahaba ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Mantap. Aina bintuki ya Aminatu. Hmm. Di mana anak perempuanmu wahai Aminah? Hmm. Zahabat ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Mantap, cukup. Nomor 5. Liman hadhihi as-sa'atu jamilati? Ya, kaidah man'ut. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ya. Milik siapakah jam yang bagus ini? Ya. Ahia laki ya Fatimatu? Apakah ini milikmu wahai Fatimah? Ya. Na'am, hiya li. Betul, iya, ini adalah punyaku. Ahada qalamuka ya Muhammad? Apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? La, hadal qalamuka Ada qalamuka. hadza qalamuka anta. Ya, ada qalamuka. Mantap. Tidak, ini pulpenmu. Baik, cukup. Silakan, Bapak. Tilka sayaratul jamilati. Kenapa Jamilati? Jamilatu. Kenapa Jamilatu? Reklam. Bukan. Kenapa coba? Tilka. Tilka sayaratul jamilatu. Kenapa Jamilatu? Nah, tahu kita alasannya kenapa? Mudah sih. Bukan. Mudaf itu kasroh ya. Mudaf itu jadi kasroh. Hah? Ya, naat dan man'ut. Jadi man'utnya, naatnya mengikuti yang disifati. Ya. Tilka sayaratul jamilatu allati kharajat al-ana minal madrasati al-mudiri. Ya. Itu saya mobil itu bagus. Mobil bagus itu Mobil bagus itu yang yang kharajat. keluar Nah, yang keluar sekarang dari madrasah sekolah milik. milik kepala sekolah. Ya, mantap. Anta muhandisi. Kenapa menghandisi? Anta muhandisun. Menghandisun. Anta muhandisun yahi. Ya. Yahi. Apa kamu insinyur wahai saudaraku? Kalau yang di buku lain, Sayyidi itu artinya wahai Tuanku. Sayyidi artinya Tuan. Ya, bos. La, ana tabibun. Tidak, saya pelajar. Mumtaz. Tabib. Tabib. Bukan, saya dokter. Ya, bukan tolib, tabib. Tabib. Karena ada juga yang baca tolib. Sehingga jadi kayak dokter. Tolibun. Padahal yang benar. Oh, iya. Ya. Baik, 9. Anti tabibatu ya ukhti la ana madrasati. Kok madrasati? Saya sebelumku mudah di satu. Anti apakah saudari perempuan dokter? Apakah Anda dokter ya saudari perempuanku? Tidak, saya mudarisatun. Saya guru. Ya, mantap. Baik, insyaallah. Cukup. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah kaf al-mukhatab. Nah, ini kita sudah bahas tentang ya mutakalim. Apa itu ya mutakalim? Ya yang menunjukkan arti saya. Nah, ini namanya ya mutakalim. Ya mutakallimun. Contohnya kita di nah, ini ada ya di belakang ini menunjukkan yaitu saya, karena buku saya. Kemudian sekarang kita bahas kafun mukhatab.
Ya, kaful mukhatabi. Dia ada dua. Kaful mukhatab itu ada untuk kemudian ki kata ganti anti. Ya, jadi kalau yang ya mutakalim itu ya di akhir. Kemudian kaful mukhatab ka di akhir dan dia ada dua. Ka untuk anta, ki untuk anti. Misalnya kita buka buku kamu laki-laki, kita buki buku kamu perempuan. Nah, jadi kaf al mukhatab kalinya ada dua, yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Nah, jadi misalnya kaifa haluka, nah, berarti kalau ka itu untuk apa? Laki-laki. Kaifa haluki perempuan. Mas muka laki-laki, mas muki perempuan. Nah, jelas ya, berarti lawan bicaranya anta kalau disebut kayak ka itu. Baituka jamilun, apa artinya? Rumahmu bagus. Ya, rumahmu laki-laki bagus. Baituka jamilun. Baituki jamilat, baituki jamilun. Rumahmu yang perempuan. Ya, kenapa bukan jamilatun? Karena rumahnya mau zakat. Nah, karena yang dibicarakan rumahnya, bukan ki-nya. Baituki jamilun. Karena jamilun itu kembali ke rumah, bukan anti. Jelas ya? Karena kembali ke baitun. Gitu. Kemudian contoh yang lain, ya sayyarotun. Sayyaratuka berarti untuk laki-laki. Sayyaratuki untuk perempuan. Ya, sayyaratuki jamilatun. Kenapa? Kembali ke sayyarotun ya, itu muannas. Jadi jamilatun. Gitu. Dua-duanya jamilatun. Ya, dua-duanya jamilatun. Sayyaratunya dan ki-nya juga. Tahu aja jamilatun. Misalnya untuk ayah, kaifa haluka ya abi, berarti untuk laki-laki. Nggak boleh kaifa haluka ya umi, karena kaifa haluka itu khusus untuk laki-laki dan ponakan. Kaifa haluki ya umi, baru dia boleh kaifa haluki. Baik, jelas ya. Aina bluka ya aina bluki ya Zainab, berarti untuk siapa? Zainab muannas, maka pakai ibnuki, pakai ki ya, berarti pengganti anti. Jelas ya. Kemudian aina baituki ya Aminah, berarti yang mana? Anti. Ya. Kemudian liman hadhihi sa'atul jamilatu ahliya laki ya Fatimah. Anti. Kenapa laki? Karena Fatimah bermakna ya. Ahada qala muka ya Muhammad, qala muka berarti anta. Kemudian ya, itu ada beberapa contohnya, mungkin nanti bisa diganti yang lain semua isim. Kalau dia mutakalim berarti pakai ya. Kolami, kitabi, madrasati, baiti, masjidi, dan seterusnya. Kalau anta ketika baituka, kolamuka, kitabuka, maktabuka, apalagi yang kakak semuanya. Kalau ki berarti untuk anti. Madrasatuki, baituki, ibnuki, bintuki, dan seterusnya. Baik, paham ya perbedaannya? Baik. Kalau akun kan saudara. Kalau akhi saudari. Akhun saudara laki-laki. Akhi saudara laki-laki saya, berarti dia masuk ke ya mutakalim. Dia menunjukkan itu punya saya. Saudara saya. Ya, berarti saudara laki-laki saya. Ukti berarti saudari perempuan saya. Saudariku. Amun apa artinya? Amanku. Paman saya. Ya, jadi ada ya mutakalimnya itu menunjukkan kepunyaan saya. Umun, Ibu. umi, ibuku saya. Abun, bapak abi, Bapak saya. bapakmu perempuan. Abuki. Abuki, bapakmu. Kalau bapak, ya kalau bapaknya perempuan berarti abuha. Itu yang lain. Kalau bapaknya laki-laki abubu. Ya. Oh iya. Nah itu dia perubahannya tuh. Itu baru berapa kita? 5. Kalau dia laki-laki, bukunya dia laki-laki. Kita buka. Kita Kita buku. Ya kita buku. Pulpennya dia perempuan. Kita buka. Kalau perempuan. Rumahnya kamu laki-laki. itu Ya. Itu ada tuh yang di pelajaran sebelumnya kalau nggak salah. Cuman kayaknya belum dimodalkan ya. Nah di halaman itu, di halaman 57. Ya, di halaman 57. Nah itu dia, baiti rumah saya, baituka rumahmu laki-laki, baituhu rumahnya dia laki-laki, baituha rumahnya dia perempuan. Nah itu dia, tinggal dimodalkan saja itu. Dikiaskan dengan isim-isim yang lain, berarti buku. Nah ini baitun, berarti buku. Misalnya tabi, kita buka, kita buki, kita buku, kita buka, gitu. Apalagi misalnya kaki batun,
hakibati, hakibatuhu, hakibatuha, hakibatuka, hakibatuki, itu tinggal disesuaikan dengan apa namanya lawan bicaranya. Baitu nama saya. Baituhu, rumahnya dia laki-laki, Baituha. rumahnya dia perempuan. Ya. Kalau yang hu itu dia domir huwa. Kalau ha itu domir hiya. Baik. Baik. Nah, jadi kalau sering dimurojaah insya Allah bisa. Yang penting sering dimurojaah. Jangan dulu semua sedikit-sedikit. Yang basic itu. Yang basic itu yang mutakalim itu yang sering digunakan tuh. Kemudian kaf mukotor anta anti jadi kaki. Kemudian ha goib, ha hu dan ha. Nah itu aja paling ada 5 itu yang basic banget. Adapun yang lain jarang banget digunakan. Ya. Nah misalnya kayak fihi, fiha. Berarti yang fihi itu mudzakkar, fiha itu muannas. Kemudian baituhu, hu-nya itu mudzakkar, ha-nya muannas. Baik jelas ya? Ustaz, Ustaz. Kalau kharajat itu dari mana Ustaz? Nah, tadi mau kita bahas nih sebenarnya. Panjang ini sudah? Sudah. Ya. Sudah dicatat? Sudah. Baik, masya Allah. Sebenarnya ini pelajaran sebenarnya saling berkaitan ya. Yang yang kita bahas misalnya hari ini ternyata di bab sebelumnya udah pernah juga dibahas. Baik, cuman yang ini Pak di sini dia belum. Nah, ini kita hapus. Ya, ini faedah yang berikutnya dari percakapan itu adalah ta'nitsul fi'il. Ta'nitsul fi'il. Nah, siapa yang bisa kasih alasan? Ta'nitsul fi'lu. Fi'lu apa fi'la? Fi'lu. Kenapa fi'lu? Ada alif lam. Fi'li. Kenapa? Belum mengenai. Ya, ta'nitsul fi'li. Apa artinya ta'nitsul fi'li? Memuannaskan fi'il. Nah, jadi memuannaskan fi'il. Caranya bagaimana? Caranya dengan ditambahkan ta'nits namanya. Jadi ta'nits ini hanya untuk muannas. Ini namanya ta'nits. Ta'u at-ta'nits. Nah, contoh misalnya kalau yang nggak ta'nits kan dia kayak dhahaba. Ini nggak ada ta'nitsnya nih, nggak ada muannasnya. Dhahaba dia laki-laki pergi, kharaja dia keluar, apalagi akala, dakhala, apalagi ya kataba dan seterusnya. Nah, ini yang biasa. Maka ketika kita ingin memuannaskan, misalnya fa'ilnya itu Fatimah. Kali ini kan laki-laki nih. Dhahaba Muhammadun, kharaja Aliyun, akala Hamidun. Nah, ini kan semua dia mudzakkar nih. Tapi ada kalanya pelakunya itu perempuan, muannas. Nih. Maka dia dimuannaskan juga fi'ilnya dengan cara ditambahkan ini ta'nits. Jadinya dhahabat Aisyatu, kharajat kharajat ya siapa aja lah misalnya Aminatu ya Minatu, akalat Fatimatu, apalagi katabat Hindun, apalagi dakhalat siapa Zainabu ya. Kemudian kharajat juga, apalagi gosalat siapa Umi. ya gosalat Umi, benar ya karena di mana gitu. Jadi pakai ta'nis. Apa fungsinya ta'nis itu adalah memuannaskan fi'il jika pelakunya adalah muannas. Jadi tidak pakai yang itu dia. Yang ono yang di atas itu hanya untuk mudzakkar tuh kayak Muhammad, Ali, Hamid, siapa lagi? Khalid, Adam, Husain, siapa lagi? Ya, Bang John. Nah, itu masuk. Nah, itu masuknya ke mudzakkar ya. Karena kan Bang John bukan perempuan gitu. Ya, jadi pasti Bang John. Ya, berarti dhahaba Bang John gitu. Dakhala Bang John. Tapi kalau si muannas nah ditambahkan ta'nis. Nah, itu datanya ta itu tuh dari pelakunya yang perempuan itu. Jelas ya? Zahabat Aisyatu, dakhalat Aminatu, katabat Zainabu, kemudian gosalat Maryamu. Jadi letaknya gosalat, akalat, kharajat. Itu namanya ta'nis. Ta untuk muannas. Jadi kalau pelakunya muannas nah ditambahkan ta'nis itu dia. Berarti dhahabat ini sini sebagai apa dia? Ya, dhahabat. Nah, jadi i'rabnya dhahabat ini fi'il. Kemudian ini
fa'il pelaku. Ini kata kerja, fa'il itu pelaku. Ya, fi'il, fa'il. Cuman dia khusus untuk muannas ditambahkan ta'ut ta'nis. Nah, kalau yang biasa ini untuk mudzakkar semua dahaba, kharaja, akala, syaraba, dakhala, kataba, ghasala, qara'a, nazara dan seterusnya. Jadi misalnya katabat atau libatu, siswi telah menulis. Jadi pakai katabat. Kemudian dokter biasanya ngapain? Mengajar. Yang mengajar misalnya nanti darosat atau batu. Dokter itu belajar. Darosat atau batu. Dokter perempuan itu belajar. Jadi pakai ada tak tarisnya ya. Jelas ya? Itu perbedaan apa namanya? Ya, perbedaan fiil yang biasa dan fiil yang ada tak tanisnya. Jadi fiil yang biasa itu khusus untuk Bang John, mudzakkar. Jangan pakai yang tak tanis untuk Bang John. Nanti tak tanisnya hanya khusus untuk muannas. Nah, ingat aja itu. Nanti kalau kalian iya, Bang John. Siap Bang John. Baik, jelas ya? Baik, kita hapus berarti. Udah boleh tuh. Diselesaikan dulu. Tinggal dikit. Yang pelaku apa sih? Fiil itu artinya kata kerja. Pelaku itu fa'il. Fa'il. Ya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab fiil itu kata kerja kalau dalam bahasa kita. Segala apa yang kita kerjakan itu namanya fiil. Melihat, menulis, membaca, memasak itu namanya semua kata kerja tuh. Maka dalam bahasa Arab namanya fiil. Adapun fa'il subjek pelaku. Ya, semua yang melakukan itu namanya fa'il. Baik itu nanti orangnya langsung, kata ganti, nah, itu namanya fa'il pelaku yang melakukan. Yang melakukan dari kegiatan tersebut. Baik, jelas ya? Nah, ini nanti mau dipotong dulu. Sudah ya? Nah, ini kita hapus. Ini faedah yang berapa? Faedah yang kedua. Tadi yang pertama apa? Kaful mukhatab. Nah, mutakallim itu faedah yang sebelumnya teman-teman ya. Ditambah aja deh nanti. Faedah yang pertama itu yang mutakallim kaful mukhatab. Faedah yang kedua ta'nisul fi'il. Ya, ta'nisul fi'il. Memuannaskan fi'il. Kalau pelakunya adalah muannas. Kalau Kita tambahkan satu lagi, kita mendengar tuh kayaknya. kaful mukhatab artinya Kaf untuk lawan bicara. Mukhatab itu yang diajak bicara itu tadi. Apa namanya? Mukhatabun. Ya, orang kedua. Mukhatabun itu yang diajak bicara. Siapa dia? Anti. Jadi mukhatab itu artinya yang diajak bicara. Nah, jadi kalau disebutkan mukhatab dalam fiil, ingat aja anti dan saudara-saudaranya. Antar cuma itu, nanti atau mantunya itu mukhatab. Semua yang diajak bicara. Yang digibahi itu namanya goib. Ya, itu dia wahmahum. Mukhatab apa tadi? Yang diajak bicara. Oke, faedah yang ketiga adalah alladzi allama bil qalam. Ya. Alladzi kemudian allati. Ya, ini apa bedanya alladzi dan allati? Alladzi adalah isim mausul. Ismul mausul. Ini istilahnya nih. Baik, ismul mausul. Baik, ismul mausul itu ismul mausul apa ismul mausulat? Ismul mausul. Ya. Ismul mausul untuk nilai baik. Apa yang dimaksud dengan isim mausul? Kata sambung. Kata sambung yang berarti yang. Ini juga artinya yang. Nah, dua-duanya yang. Nah, tapi pengertian yang ini adalah ismul mausul lil mudzakkar. Li mudzakkar, li mudzakkarun, li mudzakkarin. Pertama, dia untuk mudzakkar. Nah, ingat poin yang pertama itu dia untuk mudzakkar, berarti nggak boleh untuk muannas. Terus yang kedua adalah mufrad. Mufradin. Apa mufradin? Tunggal. Kemudian akilin wa ghairu akilin, berakal dan tidak berakal.
Jadi ada berapa? Mudzakkar, mufrad, akil dan tidak akil, berakal dan tidak berakal. Berarti ini kebalikannya. Mufrad li mufradin, ya muannatsin akilin, ya wa ghairu akil, akilin. Nah ini dia perbedaannya ada di sini. Ya, yang pertama itu untuk mudzakkar, yang kedua itu untuk muannas, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Contohnya di mana? Nah, kita lihat contohnya yang tadi dari buku. Misalnya si siapa bilang tadi? Fatimah, si gurunya. Misalnya kita lihat yang di halaman 63 itu, lembaran pertama dari percakapan. Kata dia, "Waman hadhil fatatu?" Siapa pemudi? Allati ma'aki, yang bersamamu. Allati, dia pakai allati. Ya, karena muannas. Nah, kemudian yang di halaman berikutnya kata si ini Fatimah, wa man hadha tiflul ladhi. Tiflu itu apa? Anak kecil laki-laki, pakai alladhi. Nah, itu untuk akil. Juga bisa juga untuk ghairu akil. Seperti tadi contoh yang kita baca. Mana contoh yang tadi kita baca? Pertama, di contoh nomor 7. Tilka sayyaratu al-jamilatu. Sayyaratu itu akal apa tidak berakal? Tidak berakal. Nah, berarti dia bisa juga sayyaratul jamilatu allati kharajat. Kenapa kharajat? Muannas. Ya, maka fi'ilnya dimuannaskan juga, ditambahkan ta'ud ta'nis kharajat. Ya. Nah, itu dia kata benda. Berarti hada al-kitabul ladzi alal matabi li Muhammad. Kitab yang di atas meja ini miliknya Muhammad. Gitu. Hada al-baitul ladzi amama bait amam al-masjid li aliyin, misalkan. Hadal baitul ladzi amam al-masjid, rumah yang di depan masjid itu milik Ali. Gitu. Jadi ada aladinya kalau dia apa namanya? Mudzakkar. Nah, sebutkan contoh satu lagi misalnya. Yang pakai alati, boleh. Nah, misalnya contoh. Al-fata alladzi kharaja ma'aka. Al-fata, ya pemuda yang keluar bersamamu sekarang. Al-fata alladzi kharaja ma'akal an. Jadi pakai alladzi ya. Kemudian al-qalamul ladzi ma'aka maksurun. Al-qalamul ladzi ma'aka, pulpen yang bersamamu maksurun. Patah. Itu di antara contohnya. Dia bisa orang, bisa benda. Misalnya as-sa'atu allati ma'aka fil fasli. Jam yang bersamamu itu di kelas. Dan seterusnya. Apalagi di Al-Qur'an itu banyak sekali itu. Allati. Nah, itu wajib kita tahu kenapa dia allati. Nah, supaya kita nanti bisa melihat, oh ya ini ternyata penggunaannya untuk mudzakkar nih. Allati, oh ini ternyata penggunaannya untuk muannas. Tidak khusus untuk muannas, dan dia ada pembagiannya mufrad, muannas, akil dan ghairu akil. Ya, bisa dua-duanya. Jadi tidak hanya untuk khusus untuk yang berakal. Baik, jelas ya? Nah, itu penggunaan alladzi dan allati. Alladzi untuk apa? Mudzakkar. Terus mufrad. Berarti enggak boleh jamak alladzi. Nanti yang jamak ada lagi alladzina, yang musanna ada lagi alladzani, alladzaini. Nah, ini khusus untuk mufrad, makanya ingat kaidahnya li mudzakkar mufrad. Itu judulnya. Kemudian yang allati li mufrad muannas. Jadi yang atas itu li mufrad mudzakkar, yang bawah ini li mufrad muannas. Enggak boleh dipakai untuk jamak. Jadi enggak ada kata mufrad, kitabun itu mufrad, berarti pakai alladzi. Baitun itu mufrad, berarti pakai alladzi. Itu anul yang anul. Ya, mana? Tengah Ustaz. Akilun. Yang kata sambung itu. Kata sambung. Ismul Mausuli. Nah, itu istilahnya dia. Ismul mausuli. Ada lagi banyak. Lewat dua. Allati, alladani, alladaini, alladina. Nah, itu banyak kata sambung. Allati. Tunggal berarti. Nah, pokoknya judulnya adalah mufrad mudzakkar, mufrad muannas, akil dan ghairu akil. Kalau jamak nggak bisa, bukan ini. Nah, bukan. Misalnya muslimun nggak bisa pakai alladzi. Ya, dia pakai alladzina. Mungkin ada lagi ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, insyaallah ya. Baik, insyaallah mudah, itu faedahnya mudah. Jadi yang pertama tadi apa? yang Yang diajak kali bicara kaf dengan fathah. Yang kedua ta'ud ta'did, ta untuk memuannaskan. muannas, bukan bangkot, ingat. Memuannaskan.
Kemudian yang ketiga adalah ismun Ismun mausul li mudzakkar li mufrad mudzakkar atau li mufrad muannas. Li mufrad mudzakkar, li mufrad muannas. Li mufrad mudzakkar alladzi, li mufrad muannas allati. Goiru apa Ustaz? Goiru itu enggak, goiru akil bukan berakal. Akil berakal, goiru akil bukan berakal. Ya, goiru itu bukan berakal. Baik, berarti PR. Ya, dia mudah. PR. Ada 6 kalimat. 2 kalimat dari kaful mukhatab. Mau pakai dua-duanya boleh, yang anta dan anti. 2 kalimat dari kaful mukhatab. Jadi nanti ada kafnya. Misalnya ana adrusu fil fasli ma'aka misalnya. Saya belajar di kelas bersamamu, pakai ma'aka. Ya, jadi ada kaknya. Dan nanti yang satu lagi qalamuki maksurun. Ya, jadi ada ki-nya. Ya, yang K, yang satu K, yang satu Ki antara nanti. Ya, jadi itu dibuat sendiri. Terus yang kedua, 2 kalimat. Yang pertama pakai tak ta'nis, yang kedua pakai bangjon. Ya, yang nggak ada tak ta'nisnya. Nah, ini untuk membedakan. 2 kalimat. Yang satunya tidak pakai tak ta'nis, yang satunya pakai tak ta'nis. Kapan kita menggunakan tak ta'nis, kapan tidak? Nah, ini kita bedakan. Yang satunya pakai tak ta'nis, yang satunya tidak pakai. Kapan kita menggunakan tak ta'nis? Kalau fa'ilnya muannas. Ya. Misalnya seperti tadi, as-sayyaratu al-jamilatu kharajat minal madrasati. Jadi pakai kharajat karena muannas. Banyak Banyak kata dicari kata yang lain. juga boleh. Terus yang 2 terakhir adalah dari allati dan allati. Khusus yang kedua ini terakhir ini cari dalam Al-Quran. Itu banyak. Jadi allati cari di dalam Al-Quran kata kalimat yang mengandung allati. Kemudian cari dalam Al-Quran kalimat yang mengandung allati. Masing-masing satu. Ya, masing-masing satu. 2 kalimat dari 1 kalimat dari allati dalam Al-Quran, 1 kalimatnya lagi dari allati dalam Al-Quran. Berarti allati dan allati ini dicari dalam Al-Quran. Tapi 2 yang sebelumnya yang kaful mukhatab sama ta'u ta'nis itu dibahas sendiri. Adapun allati dan allati kita cari dalam Al-Quran. izin kata apa? Ya, betul. Tadi enggak ada tamu dari tapi nyasar gitu. Siap. Jelas ya? 1 kalimat dari allati Ya, 1 kalimat yang mengandung isim mausul alladzi dan allati di dalam Al-Quran. Jadi masing-masing 1 alladzi 1, kemudian yang ada allatinya juga 1. Yang nomor 2 tuh